Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusdayanti SPD. Saya guru di SD Negeri 02 Padang Kejai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2004 di Universitas Syekh M. Jamil Jabe Bukit Tinggi. Pada kesempatan hari ini saya akan prestasikan hasil pro-teaching pembelajaran yang akan dilakukan dengan daring dengan materi mengaji dan mengkaji surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat walafiat, hendaknya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu hendaknya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Ibu harapkan kepada ketua kelas, Ibu mohon tolong siapkan kelasnya. Mari kita siapkan secara bersama. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, anak-anak ibu menjelaskan. Baiklah, anak-anak ibu mengambil absen terlebih dahulu. Anak-anak ibu semuanya, teman-teman kita, tidak ada yang libur. Anak-anak ibu, tidak ada yang libur. Hadir tidak, Bu. Hadir semua, Bu. Tidak, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semuanya. Baiklah. Ibu masuk belajar. Ibu ulangi pelajaran minggu yang lalu tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, Ibu masuk pelajaran yang baru lagi tentang mari mengaji dan mengkaji surat At-Tin ayat 1 sampai 8. At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat, termasuk surat Makkah. Surat ini diturunkan sesudah surat Al-Burud. Nama At-Tin diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama surat ini, artinya buah tin. Berarti surat ini dijelaskan tentang buah tin. Nah, Ibu semuanya, kita baca secara bersama surat At-Tin ini. Ayo Ibu, kita baca semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini wal-zaitun wa turin wa hadzal amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun
yukadzibuka ba'da yukadzibuka ba'dibuka Alaihissallahu kahil hakimin. Allahul azim. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, ibu menjelaskan arti dari surat tin tadi. Yang pertama, surat tin menjelaskan demi buah tin dan buah zaitun. Ayat yang kedua, dan demi bukit Sinai. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Yang keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, seperti api neraka. Yang keenam, orang yang beriman dan saleh, maka pahala yang tidak putus-putusnya. Arti yang ketujuh, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesuai adanya keterangan-keterangan itu? Yang kedelapan, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Baiklah, teman-teman, baiklah anak-anak ibu semuanya. Hukum tajwid adalah yang pertama adalah mat arid di sukun ikhfa iza qala sugro, gunakan musadah izhar mat lainnya. Kemudian anak-anak ibu, dalam surat, baiklah anak-anak ibu, dalam surat At-Tin dalam surat At-Tin itu, tolong baca Mendra Yanti Asbabun nuzulnya dibaca, Bu. Ya. Asbabun nuzul surah At-Tin. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa firman Allah di dalam surat yang ke-95 mengandung arti ketingkat fikun seperti bayi lagi. Oleh karena itu Rasulullah SAW ditanya tentang kedudukan orang yang telah pikun. Maka Allah menurunkan ayat selanjutnya yang menegaskan bahwa mereka beriman dan beramal soleh sebelum pikun akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Ufi yang bersumber dari Ibnu Abbas. Terima kasih anak ibu yang telah membacanya dan bagus sekali. Selanjutnya ibu jelaskan kandungan surat At-Tin. Ibu minta bantu sama ibu, siapa yang bisa membacanya? Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bu. Sendirian ya. Oke, Bu. Allah bersumpah atas nama makhluknya. Satu, Allah SWT bersumpah dengan apapun yang terkenal ini, yaitu pimpinan dari zaitun, karena buah dan minyak udah, Bu. Ya, bagus. Anak ibu. Baiklah, akan dibacakan oleh ayah ibu di sesi halaman 6. Nomor 2, manusia
yang ditempatkan adalah firman-Nya dari berikut ini. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, tetapi ia bisa menjadi makhluk yang paling rendah manakala tidak mampu menggunakan nikmat. Bu. Ya, terima kasih anak ibu. Ya, bagus sekali anak ibu. Selanjutnya yang ketiga, Bu minta bantu sama Ibu Triana. Nomor 3, Allah adalah hakim yang paling adil. Ayat 7. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup surat ini dengan melontarkan sebuah pertanyaan kepada hambanya. Wahai manusia, apa gerangan yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan atas semua amal perbuatan? Ayat 8. Lalu dalam penghujung surat Allah bertanya, tetapi tidak untuk dijawab karena jawabannya pasti ya. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Bagus anak ibu, 100 nilainya. Baiklah. Ya, tepuk tangan. Bagus anak ibu. Baiklah anak-anak ibu, ibu menjelaskan penjelasan ayat ini. Pertamanya, watini wa zaitun, demi tin dan zaitun. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah kepada ciptaannya, bukan lain, agar manusia berpikir tentang apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena buah tin dan buah zaitun mempunyai kebaikan dan manfaat yang banyak sekali. Buah tersebut tampak terlihat keras, namun bagi sistem pencernaan buah tersebut amatlah lembut. Buah tersebut hanya dapat tumbuh di tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan dan jarang ditemukan di Indonesia karena memang buah tersebut tumbuh di daerah Timur Tengah. Buah tersebut banyak sekali manfaatnya. Baiklah anak-anak ibu, ibu jelaskan lagi tentang Waturi Sini dan demi Bukit Sinai. Waturi Sini berarti Bukit Sinai atau Gunung Sinai atau Gunung Tabir yang berada di daerah Mesir yang juga disebut dengan Jabal Musa. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sumpah demi Bukit Sinai? Pasti ada sesuatu yang ada sesuatu bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana memang Bukit Sinai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat untuk memanggil Nabi Musa untuk membicarakan kepada Nabi Musa AS sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak ibu, ibu minta tolong sama anak-anak ibu membacanya sama anak-anak ibu menerayanti. Ayat ketiga, Bu. Ya, ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wahazal baladil amin. Artinya, demi kota Mekah yang aman ini. Ya, terus Maha suci Allah dengan segala apa yang diciptakan dan ditetapkan. Kita tidak dapat memungkiri bahwasanya jikalau kita memasuki kota Mekah,
Maka yang kita rasakan adalah ketenangan dan juga ketentraman. Rasanya kita seakan tidak ingin keluar dari kota tersebut. Karena memang kota tersebut telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijaga dan tidak pernah hancur meski apapun yang terjadi, kecuali pada hari akhir nanti, yaitu hari kiamat. Bagus, anak-anak ibu semuanya. Siapa anak-anak ibu yang ingin membaca lagi? Urut yang keempat. Ibu anak Desi. Anak ibu Desi. Baik, Bu. Yang keempat, Bu. Ya. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini menegaskan secara eksplisit bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Ar-Raghib Al-Ashfahani, seorang pakar bahasa Al-Quran, menyebutkan bahwa kata taqwim pada ayat ini merupakan isyarat tentang keistimewaan manusia dibandingkan dengan binatang, yaitu dengan dikaruniainya akal, pemahaman, dan bentuk fisik yang tegak dan lurus. Jadi, ahsani taqwim berarti bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya. Sudah, Bu? Bella belum lagi, Bu, membaca, Bu. Nah, silakan. Baik, anak-anak ibu. Siapa lagi yang belum? Tolong baca yang nomor 5-nya lagi. Siapa yang belum? Nila. Ibu minta Baik, Bu. tolong. Ini Bu, Wela baca, Bu. Ya. Silakan. Surah At-Tin ayat 5 yang berbunyi summa radadnahu asfala safilin. Ya, artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya, kalau binatang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan perut dan syahwat biologisnya, kita tidak bisa mengkategorikannya sebagai perbuatan hina. Karena binatang tidak diberi akal dan nurani. Namun, kalau manusia melakukan hal yang sama seperti binatang, kita mengkategorikannya sebagai perbuatan hina karena manusia diberi akal dan nurani untuk mengontrol perbuatannya. Nah, kalau kita tidak pernah menggunakan akal sehat dan nurani untuk mengurangi kehidupan, berarti derajat kita anjlok ke level yang serendah-rendahnya. Sudah, Bu? Ya, bagus. Anak-anak ibu semuanya. Selanjutnya, siapa anak ibu yang belum bisa membaca lagi? Ada yang belum lagi? Anak-anak ibu semuanya? Wilda lagi, Bu. Milda, tolong baca Wilda. dulu. Ya, Milda. Nomor Ya. 6 lagi. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrum ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Kandungan ayat 6, orang yang tidak akan turun pada derajat yang paling rendah adalah orang-orang yang beriman. Iman secara bahasa bermakna pembenaran. Maksudnya, pembenaran terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang pokok-pokoknya menggambarkan dalam rukun iman yang 6. 1. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Malaikat. 3. Kitab-kitab suci. 4. Para nabi dan Rasulullah. 5. Hari kemudian. 6. Takdir yang baik dan buruk. Dah, Bu. Bagus anak-anak ibu.
Baiklah, siapa anak ibu yang belum membacanya lagi? Saya, Bu. Nah, ya, anak-anak ibu, ayat yang ketujuh lagi. Saya, Bu. Ya, Ibu Sri Dalia. Andalia, Bu. Hmm. Anak-anak ibu, Fama. silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Pesan pokok kandungannya, bentuk pertanyaan pada ayat ini dalam bahasa Arab disebut dengan istifham ingkari, mengundang penegasan bahwa tidak ada alasan apapun yang patut membuat manusia mendustakan hari pembalasan dan mengingkari ajaran-ajaran Allah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Dah, Bu. Ya, terima kasih anak-anak ibu. Bagus sekali. Selanjutnya, baiklah ibu yang membaca lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Seolah-olah ayat itu mengatakan pikirkanlah wahai manusia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim yang maha adil dan maha mengetahui kebutuhan kamu. Oleh sebab itu, hanya aturannya yang bisa memenuhi kebutuhanmu. Semoga kita menjadi orang-orang yang dapat menjaga kemuliaan yang Allah berikan dengan selalu meningkatkan iman dan mengerjakan amal saleh. Dimanapun kita berada, kita harus mengerjakan amal saleh bagi umat Islam yang beriman dan takwa kepada Allah hendaknya. Amin. Baiklah. Baiklah, Ibu tutup. Baiklah, Ibu tutup materi Ibu. Cuma sampai di sini dulu. Anak-anak Ibu semuanya. Minggu yang akan datang kita lanjut dengan pelajaran baru lagi. Pelajaran kita cukup sampai di sini dulu anak-anak Ibu semuanya. Baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.